Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang pembuktian proporsi himpunan. Sebelumnya kita bahas dulu terkait partisi. Nah, jadi dalam himpunan itu ada sebuah partisi. Partisi itu adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong. Misalkan kita ibaratkan A1, A2 dari banyaknya A, sedemikian sehingga kita peroleh A1 itu adalah gabungan dengan A2, gabungan dengan A3, dan seterusnya, sehingga membentuk dari A, dan jika A I itu diiris dengan AJ, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Untuk I itu tidak boleh sama dengan J. Nah, misalnya kita punya himpunan A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka ketika ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, dan 5, 6 adalah partisi dari A. Gitu ya. Dimana tidak sama nih. Si ini nggak boleh sama sama yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, himpunan ganda atau multiset yaitu himpunan yang elemennya boleh berulang, tidak harus berbeda. Nah, namanya himpunan ganda. Jadi misal ada himpunan 1, 1, 1, 2, 2, 3. Nah, boleh nih 2, 2, 2, 2. Kita berulang berarti ya di angka 2-nya. Kemudian 2, 3, 4 dan himpunan kosong. Multiplisitas dari suatu elemen pada himpunan ganda adalah jumlah kemunculan elemen tersebut pada himpunan ganda. Contohnya, M itu adalah himpunan 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, multiplisitasnya 0 adalah 4 kali, ya, sebanyak 4 kali. Toh. Nah, sedangkan himpunan set merupakan contoh khusus dari suatu multiset, yang dalam hal ini multiplisitas dari setiap elemennya adalah 0 ataupun 1. Kemudian kita kenal lagi ada namanya kardinalitas dari suatu multiset. Nah, ini didefinisikan sebagai kardinalitas himpunan padanya atau ekuivalen dengan mengasumsikan elemen-elemen di dalam multiset semuanya itu berbeda. Nah, ada apa aja operasinya? Nah, itu ya, ada gabungan. Nah, misal multiset sama dengan multiset maksimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Ya, sama ya, berarti boleh. Kemudian, ini A-nya, kemudian C-nya ada berapa, D-nya, gitu ya. Kemudian irisannya sama dengan multiple minimum elemen tersebut, elemen yang sama dengan multiplisitas minimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Nah, ini berarti minimumnya adalah A, C. Ya. Kemudian suatu multiset yang multiset elemen sama dengan, nah ketika P min Q, multiset elemen tersebut pada P dikurangi multiset pada Q jika sisinya positif, 0 jika sisinya 0 atau negatif. Nah ini dikurangin, P kurangin Q, banyaknya P, dikurangi banyaknya Q, ada sisa A ya, di sini B-nya 1, 2, nah ini sisihnya 0 atau negatif. Nah, ini nggak ditulis ya. Kemudian D-nya 0. Nah, sisalah si E. Gitu ya. Kemudian P ditambah Q, definisi jumlah sum dua buah himpunan ganda adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan penjumlahan dari multiplisitas elemen tersebut pada P dan Q. Jadi dijumlahkan. Gitu ya. Nah, pada proporsi himpunan, argumen yang menggunakan notasi himpunan. Nah, jadi proposisi itu menggunakan notasi dapat berupa dengan identifikasi, nah membuktikan, kemudian implikasi, buktikan bahwa jika A digabungkan dengan B itu adalah himpunan kosong dan A setiap subset dengan B irisan dengan C maka harus berlaku dengan A subset dengan C, gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi pembuktian itu bisa menggunakan diagram Venn. Misalkan, nah ini suruh buktiin ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan diagram Venn. Ini. Kemudian, diagram Venn ini hanya dapat digunakan jika himpunan digambarkan tidak banyak jumlahnya. Jadi kalau tidak banyak jumlahnya itu bisa digunakan dengan diagram Venn. Kemudian, metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan. Jadi tidak dibuktikan faktanya, tapi hanya mengilustrasikan dari si tadi itu ya,
ruas kiri dan ruas kanannya dibuat di diagram Venn-nya, kemudian tidak dianggap oleh itu adalah metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Kemudian pembuktian yang kedua, nah ini membuktikan dengan tabel keanggotaan. Jadi teman-teman buat tabel, waktu itu kita kayaknya sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi kita buktikan ruas kiri dan ruas kanan ini apakah mereka sama atau tidak gitu kan. Jadi yang pertama himpunan A, himpunan B, himpunan C, teman-teman buat 00011, kemudian 00110011, kemudian yang C-nya 01, 01, 01, 01 gitu ya. Kemudian diiris nih, B diiris dengan C. Karena kita yang awal ini mau membuktikan ini dengan ini ya, ruas kiri dan ruas kanannya. Nah, nanti kita peroleh, jadi lihatnya kolom B dan C-nya. Nanti dapat ini, gitu ya, untuk membuktikan yang ini. Nah, nanti udah dapat ini, teman-teman minta diiris lagi sama si A-nya. Jadi hasil ini nanti di sini. Gitu. Nah, gimana ruas yang kanan? Gitu juga. Ini, kemudian ini, baru di ini. Digabung. Ya. Hasil ini sama nih. Dengan ini. Sama nggak? Nah, sama ya. Jadi terbukti. Gitu. Pembuktiannya menggunakan tabel keanggotaan. Gitu. Kemudian, nah ini ya, untuk memahami tabelnya mudah lah ya, bisa. Nah, misal kita ambil nih tabel 1.3. Ketika A-nya itu 0, B-nya 1, C-nya 0. Nah, B digabung dengan C. Fokus ke B dan C. Nah, B digabung dengan C hasilnya adalah 1. Kemudian diiris nih sama si A hasilnya. Jadi si A ini diiris dengan hasil si ini. 0 diiris dengan 1. Ya hasilnya adalah 0 gitu ya. Kolom yang selanjutnya kita lagi lihat A diiris dengan B. 0 diiris dengan 1 hasilnya adalah 0. A diiris dengan C hasilnya adalah 0. Nah, gimana kalau irisan ini kita gabung nih, 0 sama 0 hasilnya adalah 0 gitu. Oke? Dan begitu seterusnya untuk perhitungan tabelnya ya. Nah, cara yang selanjutnya adalah menggunakan aljabar himpunan. Nah, ini misal A ini ya. A irisan B, kemudian A irisan B itu digabung, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Benar ya? Terbuktikan. Jadi kalau misal ada, ini kita kali hukum distributif, dikalikan ini dengan ini dengan ini. Gitu ya. Jadi kita keluarin A-nya. A, kemudian di sini kita iris dengan B, gabungan dengan B, maka B dengan B-nya adalah hukum komplement. Menghasilkan semesta, ya kan? Jadi ketika A diiris dengan semestanya, maka menghasilkan A itu sendiri. Gitu. Ini menggunakan aljabar himpunan. Nah, selanjutnya yang A diiris dengan B, sisih dengan A. Nah, ini kita ubah nih bentuknya. Jadi operasi selisih, A gabungan dengan B diiris dengan A. Ini ya. Nah, operasi selisih dibuka lagi. Nah, bentuk ini kita ubah nih jadi ini. Nah, ini pakai hukum distributif. A diiris dengan B, menghasilkan, kemudian A digabung dengan B, kemudian diiris dengan A, gabungan dengan A. Gitu ya. A dengan gabungan A menghasilkan hukum komplement yaitu identitas. Kemudian A digabung dengan B, kemudian diiris dengan identitas, maka hasilnya dengan semesta, maka hasilnya adalah A gabungan dengan B, gitu ya. Nah, ini hukum identitas. Oke. Misal ada soal buktikan bahwa untuk sembarang himpunan A dan B bahwa nih
A, ketika A digabung dengan A, kemudian diiris dengan B, A diiris dengan B menghasilkan A gabungan B, gitu ya. Nah, ini suruh buktiin. Terus yang kedua suruh buktiin juga. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan hukum distributif nih. Nah, jadi mau buktiin ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi teman-teman bisa buktiin yang ini dulu, nanti jadinya ini gitu maksudnya. Ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai hukum distributif. Oh, ini A komplement ya. Ketika A digabung dengan A komplement itu jadi simbolnya bisa gini, bisa gini. Kemudian diiris dengan A irisan dari B. Ya, A irisan dengan B. A digabung dengan A komplement, maka menghasilkan adalah semestanya U. Ya kan? Kemudian ini kita turunin. Nah, ketika U digabung dengan ketika U diiris dengan A irisan B, nah hasilnya adalah identitas, yaitu A gabungan dengan B itu sendiri. Nah, ini hukum identitas ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, ketika A diiris dengan A komplement digabung dengan B, nah ini teman-teman bisa pakai hukum distributif. Kemudian A di sini, ketika A diiris dengan A komplement, hasilnya adalah himpunan kosong. Kan? Ingat ya, perlu diingat. Kemudian himpunan kosong digabung dengan A yang sudah diiris dengan B, maka hasilnya adalah A irisan dari B itu sendiri. Jadi terbukti ya, benar. Oke, kita lanjut. Nah, menggunakan dengan definisi himpunan bagian. Jadi metode ini untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut ada notasi nih, himpunan bagian. Nah, bisa pembuktian dengan menggunakan definisi. Nah, misalkan A dan B himpunan. Nah, jika A digabung, A diiris dengan B, hasilnya adalah himpunan kosong. A itu adalah bagian dari B digabung dengan C. Maka A itu adalah bagian dari C. Nah, gimana nih cara buktiinnya? Nah, jadi artinya jika A irisan dengan B adalah himpunan kosong, artinya adalah A dan B adalah himpunan yang saling lepas. Jadi si X, misalnya kita X itu anggota dari A, nah berarti X itu bukan anggota dari si B-nya, gitu ya. Kemudian A bagian dari B irisan C. Nah, sesuai dengan definisi himpunan bagian, misal X itu adalah anggota A, dan X itu anggota B yang digabung dengan C, artinya X itu adalah anggota B ataupun X adalah anggota C. Nah, berdasarkan yang pertama dan yang kedua, maka X anggota dari si C. Nah, berdasarkan ini, pernyataan 1, pernyataan 3, dapat disimpulkan nih kalau X itu adalah anggota A dan X itu adalah anggota C. Misal kita ambil sembarang himpunan, anggota A di dalamnya ada X, kita ibaratin anggotanya sesuai definisi himpunan bagian, maka A adalah bagian dari C. Sehingga dapat dinyatakan bahwa A itu irisan dengan B menghasilkan himpunan kosong, dan A itu bagian dari B ketika digabung dengan C, maka A itu adalah bagian dari C adalah benar. Gitu ya. Ini kalau menggunakan definisi. Contoh selanjutnya, misalkan A, B, dan C adalah 3 buah himpunan. Buktikan bahwa A bagian dari B, maka A irisan dari C kurang dari B, bagian dari B, irisan dari C. Nah, yang pertama, kita buktikan nih. Jadi, misal ada setiap anggota A irisan dari C, nah itu berarti merupakan, X itu merupakan anggota B irisan dengan C. Nah, A itu bagian dari B. Berdasarkan definisi himpunan bagian, bahwa setiap
X anggota A merupakan X anggota B. Ya kan? Ya kan? Nah, sehingga A ketika diiris dengan C berdasarkan definisi operasi irisan, setiap X anggota A irisan C, maka X itu adalah anggota A dan juga merupakan X itu anggota C. Nah, dari keterangan ini dapat disimpulkan nih, kalau benar ya, jadi setiap X anggota A, X juga anggota C, dan X juga anggota B, jika X itu adalah anggota A. Sehingga disimpulkan, X anggota B dan X anggota C, sehingga X anggota B irisan C, sehingga proposisinya adalah jika A kurang dari B, jika A bagian dari B, maka A irisan dari C bagian dari B irisan dari C adalah benar. Terbukti benar ya, gitu. Nah, ini coba nih latihan setangkup ya. Nah, ini setangkup. Jadi ini bacanya setangkup. Beda setangkup. Nah, ini tadi ya, kayak tadi buktiin. Nah, ini contoh soal. Coba dikerjakan. Nah, ini uraiannya. Agak panjang ya. Nah, ini latihan soalnya. Oke, kita suruh buktiin nih. X anggota A selisih dengan B. Nah, ketika ada selisih dengan B, apakah terbukti kalau dia itu adalah irisan terhadap B itu sendiri? Gitu ya. Nah, X itu anggota dari definisi selisih, X itu adalah anggota A, tapi X itu bukan anggota dari B. Dan X itu anggota dari si B ini. Ketika X anggota A dan X bukan anggota B, tapi X itu adalah anggota B, nah ini berlaku sifat asosiatif. Berarti B aksennya ya, atau komplemennya yang termasuk anggotanya. Jadi, X anggota A dan X anggota B komplemen, nah itu irisan terhadap si B irisannya. Nah, ini nih, di sini nih. X anggota B aksen irisan terhadap B. Nah, B aksen diiris sama B, hasilnya adalah himpunan kosong. Nah, ini sifat komplementer. Kemudian A diiris lagi sama himpunan kosong. Hasilnya adalah himpunan kosong. Jadi terbukti ya. Ini latihannya. Coba dikerjakan. Oke. Udah ya? Oke, nanti kita sambil bahas lagi. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.